It's me again, Glenn Prasetya, dan hari ini di tangan gue udah hands-on the new camera from Sony, yaitu Sony Alpha 7C. Jadi ini kamera terbaru Sony dan mungkin by time video ini tayang di YouTube channel gue, kamera ini udah di-launching di Indonesia. Jadi hari ini gue berkesempatan untuk mencoba Alpha 7C ini dan gue mau ajak kalian untuk mengikutin gue mencoba kamera ini. Kita akan foto bersama model dan mari kita lihat hasilnya. Jadi gue memang sengaja memulai review ini dengan mencoba foto dulu. Karena memang penting banget untuk melihat kualitas sebuah kamera selain bodinya sendiri menurut gue cukup menarik. Jadi menurut gue kamera ini, Alpha 7C ini adalah kamera terkompact full frame-nya Sony saat ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat size bodinya cukup kecil, mengingatkan gue sama APS-C, ya nggak sih? Jadi kalau APS-C kan memang bodinya lebih kecil dibandingkan full frame. Tapi performance dan sensor yang digunakan adalah sensor full frame. Ini keren banget karena bodinya kecil, tapi hasil kualitas image-nya mantap. Karena full frame ya, jadi memang full frame ini adalah salah satu yang gue suka dari Sony. Kualitas gambar yang diberikan cukup bagus dan itu berbeda dengan APS-C. Gue pernah share apa bedanya APS-C dengan full frame di konten sebelumnya, mungkin kalian juga bisa tonton video tersebut. But anyhow, hari ini gue mau bahas mengenai Alpha 7C ini. Bodinya sendiri cuma 509 gram dan kalau kita lihat ini di genggaman gue juga pas, ini. Kemudian bodinya sendiri didesain dust and moisture resistance, jadi cukup aman untuk kita bawa traveling. Dan kalau kita lihat desainnya sedikit berbeda dengan Sony yang lain, kayak klasik retro gitu nggak sih? Jadi ada dua warna, ada yang black, ada yang silver. Dan gue sengaja bilang hari ini gue mau review yang warna silver ke Sony. Jadi gue hands on yang warna silver ini dan gue pribadi I love it. It looks like a classic retro camera, tapi ini kamera digital full frame. Nah, untuk tombol menunya sendiri, ini sekarang berpindah, jadi ada di tengah gitu. Kalau kita lihat, selama ini nggak ada tuh Sony yang di tengah. Kemudian, selain looks-nya luxurious, dial button di atas masih ada. Vari Angle LCD. Nah, ini memang sesuatu yang baru di Sony. Jadi, terakhir gue nge-review ZV-1, itu sudah menerapkan Vari Angle LCD. Vari Angle LCD ini memang memberikan keleluasaan pada saat kita syuting, bahkan kita juga bisa melakukan syuting selfie menggunakan Vari Angle LCD ini, kita bisa ngelihat. Jadi ini memang cukup nyaman digunakan untuk kita foto maupun video untuk mengambil berbagai angle. Hal lain yang ingin gue share, kita lihat di sini tetap ada multi interface view, di mana ini akan sangat membantu kalau kita menggunakan aksesoris mikrofon. Kalian bisa gunakan sampai yang up to date mikrofon Sony yang terbaru pun kita bisa gunakan di sini untuk menghasilkan suara yang lebih jernih. Dan baterainya sendiri, kalau kita lihat dia menggunakan baterai full frame. Jadi ini berbeda sama body APS-C yang memang menurut gue ya, at least sehari itu gue harus bawa 2 baterai. Tapi kalau gue menggunakan kamera full frame, itu 1 baterai aja sehari nggak habis-habis. Ini sangat nyaman untuk kita pakai traveling kemana-mana untuk mengambil foto dan video. Di sisi sampingnya pun kita lihat ini support HDMI, audio jack juga bisa, dan USB Type-C. Untuk slot cardnya sendiri support UHS 2. Jadi ini sangat memungkinkan kita untuk mengambil SNQ, di mana ini memungkinkan kita untuk mengambil slow and quick motion. Nanti kalian bisa lihat hasilnya, gue mencoba melakukan SNQ juga. Viewfindernya sendiri ini ada di samping, jadi bukan di tengah tapi di samping. Ini sangat enak sih memang karena pada saat kita motret mata satu kita masih bisa ngelihat objek. Nah, untuk bodinya sendiri dia memiliki 5 axis in body image stabilization, di mana ini adalah body barunya Sony yang sangat mensupport kita pada saat kita motret, mengurangin getaran atau mengurangin shaky pada saat kita motret. Seperti biasa, autofocusnya cepet banget dan ini bisa berlaku untuk hewan juga. Jadi kita udah coba sendiri tadi melakukan video juga. Autofocusnya seperti biasa, Sony memiliki autofocus yang cukup oke dan ini juga disupport di kamera Alpha 7C ini. Seperti yang kalian tahu, ini adalah kamera full frame, jadi memiliki sensor full frame yang memang sangat leluasa untuk kita bisa motret
low light, dan memiliki dynamic range yang cukup luas. ISO-nya sendiri bisa kita push sampai 51.200 dan expandable sampai ke, lihatlah, 200 ribu something. This is crazy guys. But anyhow, kualitas gambarnya akan tetap terlihat bagus meskipun kita memotret low light. Nah, itu sekilas review gue atas kamera terbaru Sony yaitu Alpha 7C ini. Menurut gue pribadi, baru kali ini Sony ngeluarin body yang menurut gue kece kayak begini. Biasanya klasik banget, tapi kali ini agak kayak retro gitu atau gimana ya. Apalagi yang silvernya ini. Jadi ini sesuatu yang berbeda, ini sesuatu yang baru. Dan apalagi dengan vari angle LCD-nya, sangat nyaman untuk kita motret maupun video dengan kualitas 4K. Menurut gue ini bisa digunakan untuk range yang cukup luas, dalam arti dari kalian yang masih pemula sampai yang professionals itu bisa menggunakan kamera ini. Karena buat yang baru mulai, kalian nggak terintimidasi dengan body yang cukup gede atau kelihatan professionals banget. Feelingnya casual, compact, tapi dia sudah menggunakan sensor full frame, di mana itu akan menghasilkan kualitas yang bagus. Jadi sampai yang professionals pun itu cukup oke menggunakan ini. Megapikselnya sendiri 24 megapiksel itu good enough, even though you are a wedding photographer, you are a professional photographer, 24 megapiksel itu good enough untuk kalian bisa print juga, apalagi kalau kita menggunakan sensor full frame itu sendiri. Begitu juga buat yang hobis ataupun yang mau pakai ini buat jalan-jalan, buat traveling aja, buat kemana-mana. Ini juga recommended karena shape-nya yang kece, bentuknya yang compact, dan kualitas gambarnya nggak diragukan lagi. Kemudian untuk keleluasaan lensanya sendiri, dia kan menggunakan E-mount lens. Kalian bisa gunakan lensa full frame, kalian juga bisa gunakan lensa APS-C. Jadi kalau kalian udah menggunakan Sony sebelumnya, nggak usah khawatir kalau mau berganti ke body ini, kalian masih bisa menggunakan semua lensa tersebut tanpa adanya gangguan fitur. Jadi kalian masih secara fleksibel bisa menggunakan semua lensa Sony yang E-mount. Nah, sekarang aku mau tunjukin kalian gimana sih hasilnya Alpha 7C ini menggunakan sensor full frame tersebut. Ini gue memotret menggunakan 55mm f1.8 karena ini lensa yang cukup kecil ya. Menurut gue memang si Alpha 7C ini akan keren kalau kita menggunakan lensa yang cukup kecil, jadi kayak fleksibel buat kita bawa kemana-mana. Tapi jangan sedih buat teman-teman yang selalu nanyain lensa kit. Ini adalah lensa kit bawaannya yaitu 2860. Gue juga akan coba lensa ini. Mari kita lihat.
Well, itu sedikit review dari gue mengenai kamera terbaru Sony Alpha 7C. Memang tampilannya terlihat lebih luxurious, and then buttonnya juga terasa berbeda. Rasanya baru sih guys. Ini buttonnya lebih soft menurut gue, ini beda. Dan pada saat gue nge-review kamera ini, harganya masih to be announced, jadi gue belum tahu harganya berapa. Tapi gue kalau cek-cek di luar mungkin kalau kita googling sekitar USD 1.799. What do you think guys? Worth to buy? Good enough for you or not? Kalian boleh komen di kolom komen di bawah. Thank you for watching guys. Jangan lupa untuk selalu subscribe YouTube channel Glenn Prasetya karena setiap minggu akan ada konten baru, tips fotografi, review gadget dan lain sebagainya. Don't forget to like and share this video. I'll see you guys in the next video. Bye.